Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis layout strategi pada PT Unilever dan Indomaret. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya Nabila Safitri dengan NIM 2307030137 sebagai moderator. Nama saya Sinta Nur Fariza dengan NIM 2307030141. Saya Luna Syahda dengan NIM 230700338. Nama saya Atika Hanifa dengan NIM 2307030406. Tata letak adalah salah satu keputusan penting yang menentukan efisiensi operasi jangka panjang. Pentingnya keputusan tata letak yang strategis terletak pada implikasi strategisnya dalam menentukan prioritas kompetitif organisasi dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, serta kualitas kehidupan kerja, kontak pelanggan, dan citra. Dalam konteks ini, tata letak yang efektif dapat membantu organisasi mencapai strategi yang mendukung diferensiasi, biaya rendah, atau respons. Tujuan dari strategi tata letak adalah untuk mengembangkan tata letak yang efektif dan efisien yang akan memenuhi persyaratan kompetitif perusahaan. PT Unilever Tbk. Kantor Unilever Indonesia yang baru ini menampung semua karyawan dari 4 kantor terpisah di Jakarta dalam satu atap desain arsitektural dan interior. Proyek ini ditandai dengan 3 elemen kunci budaya Indonesia dalam satu tujuan, yaitu masyarakat, keragaman, dan alam. Ini mengikuti keseluruhan misi desain AIDAS untuk memadukan aspek warisan Eropa dalam konteks budaya tertentu. Konsep ini diwujudkan antara lain pada desain ruang kerjanya yang tanpa sekat, tersedianya banyak area kerja bergaya informal disebut collaboration area, tempat karyawan dapat berkolaborasi atau berdiskusi bersama dengan rekan-rekan kerjanya secara nyaman, serta adanya atrium dengan Grand Sky Quest yang luas sebagai sarana bagi seluruh karyawan untuk berkumpul bersama dalam acara-acara khusus, sehingga kebersamaan dapat terus dipupuk. Gedung ini juga dirancang dengan konsep untuk mendukung semangat masyarakat kolaborasi, keterlibatan, dan kelincahan merujuk pada perencanaan desa tradisional di Indonesia. Empat lantai teratas adalah ruang kantor dengan area breakout, sedangkan lantai dasar diperuntukkan bagi fasilitas umum dan bersama. Di sekeliling atrium pusat yang dipenuhi cahaya yang berfungsi sebagai ruang acara besar, terdapat fasilitas umum termasuk masjid, ruang makan staf, pusat penitipan anak, pusat kebugaran, salon kecantikan, dan aula serbaguna. Dapat kita lihat dari gambar tersebut bahwa tata letak kantor Unilever ini dibagi menjadi 4 level yang mencakup 5 lantai, di mana lantai pertamanya sebagai atrium atau ground floor yang isinya ada daycare, salon, gym, Magnum Cafe, Buah Vita Corner, masjid, kantin atau kafetaria, lalu ada ICC, multifunction room yang kadang digunakan karyawan untuk bekerja apabila bosan di ruang kerjanya. Lalu ada U-Shop atau Unilever Shop, yaitu seperti minimarket, namun produk yang ada adalah produk Unilever sendiri. Lalu di lantai 2-nya terdapat meeting rooms atau ruang meeting, lalu ada klinik, customer development, dan juga ada perpustakaan. Nah, selanjutnya di lantai ketiga, di ruang ini berisi divisi-divisi yang ada di Unilever seperti HR, Finance, Communication, dan Yayasan Unilever Indonesia, lalu ada Legal Affairs, ada Research and Development, dan juga ada UEI dan ITS.
Lalu di lantai keempatnya terdapat personal care, home care, refreshment, foods, marketing services, dan UFS. Lalu di lantai 5-nya hanya terdapat supply chain, IT, dan juga T-Lab. Nah, sisi lokalitas juga diterapkan pada proyek ini. Salah satu yang paling menonjol adalah dimasukkannya elemen-elemen batik dipadukan dengan pemakaian kayu daur ulang, perabot, dan dekorasi khas Indonesia asli untuk menciptakan sebuah sense of place yang kuat. Hal itulah yang membuat proyek kantor Mega ini menghadirkan keunikan khas tanah air yang bermuara pada 3 elemen utama dan budaya Indonesia, yakni komunitas, perbedaan, dan alam ke dalam sebuah desain yang bersinergi. Berikut ada sedikit cuplikan video 2017 mengenai tata letak dari kantor Unilever Indonesia yang ada di BSD. Selanjutnya adalah tata letak retail Indomaret. Yang pertama adalah analisis benda-benda penunjang. Dalam tata letak retail Indomaret, Indomaret memiliki 6 CCTV, 2 TV LCD, 2 tempat sampah, 4 AC, 46 lampu neon, 2 komputer pada area kasir, dan juga mesin ATM. Selanjutnya adalah analisis pada rak di Indomaret. Rak yang lebih tinggi, 7-9 tingkat, biasanya diletakkan bersandar pada tembok, sedangkan rak yang lebih rendah, 3-5 tingkat, tingginya kurang dari sebahu, diletakkan di tengah ruangan. Terdapat juga 2 rak roti tingkat 7, di mana rak tingkat di bawahnya terdapat margin ataupun selai. Dalam menata barang yang dijual di Indomaret, rak di Indomaret ini membentuk lorong-lorong untuk memudahkan konsumen dalam berbelanja. Dengan lorong yang luas, membuat konsumen leluasa untuk melakukan kegiatan dalam berbelanja. Mereka mempunyai sensasi tersendiri ketika mengitari lorong-lorong yang disediakan. Dan di sepanjang sisi lorong tidak ada jarak di antara rak, semuanya berdempetan. Hal ini juga berfungsi agar tempat maksimal dan juga agar konsumen berjalan ke ujung lorong untuk berpindah ke lorong yang lain, mau tidak mau harus melewati semua produk. Indomaret sering merubah tata letak produknya.
Produk dengan marginal lebih tinggi diletakkan di ketinggian mata konsumen. Contoh yang paling terlihat adalah chips kentang, di mana chips kentang yang ukurannya kecil diletakkan di rak yang paling bawah karena marginnya paling rendah. Sedangkan yang berukuran medium atau jumbo diletakkan di tingkat rak yang mudah terlihat oleh konsumen. Minuman tersebar di seluruh ruangan, terutama di ujung-ujung lorong. Ujung-ujung lorong merupakan posisi strategis karena akan sering dilalui oleh para konsumen. Berkaitan dengan tanda-tanda, simbol, dan artefak yang merupakan karakteristik desain, untuk mempermudah konsumen, Indomaret juga mencantumkan petunjuk harga atau label harga dan menempatkan label tersebut di bawah produk di paling depan. Umumnya produk makanan dikelompokkan dengan produk makanan, sedangkan produk non-makanan dikelompokkan dengan produk non-makanan. Hal ini bertujuan untuk memberi kemudahan bagi konsumen serta memberikan kesan higienis. Terdapat pengelompokan barang-barang yang sejenis di satu area, seperti peralatan mandi, sampo, sabun, sikat gigi, dan kolon, dan sebagai berikut. Peralatan bayi seperti popok, bedak bayi, sampo bayi, tisu basah bayi, dan sebagai berikut. Produk tersebut bersifat komplementer, saling melengkapi, sehingga akan membuat konsumen merasa perlu untuk membelinya. Selain pengelompokan barang yang sejenis, ada juga yang tidak sejenis. Misalnya, di tiap-tiap ujung lorong diletakkan sebuah rak kecil yang lebarnya seperempat rak biasa yang memuat bermacam-macam produk. Seperti dalam satu rak yang sama ada susu, kecap, biskuit, dan sebagai berikut, yang tidak memiliki keterikatan satu sama lain. Pada area kasir, umumnya barang yang dipajang berukuran kecil seperti permen, coklat, rokok, dan baterai. Hal ini dilakukan guna memaksimalkan penggunaan tempat yang terbatas di area kasir. Selain itu, di belakang punggung kasir juga terdapat sejumlah rak yang berisi aneka produk seperti susu kaleng dan kosmetik. Produk ini adalah produk-produk yang tergolong mahal, sehingga diletakkan di area kasir untuk alasan keamanan. Terdapat sebuah ruangan di lantai 1 yang berfungsi untuk menyimpan dus kosong atau tempat rehat sejenak bagi para pekerja. Letaknya ada di belakang agar tidak sembarangan dimasuki konsumen. Terdapat sebuah gudang di lantai 2, pasokan yang datang biasanya segera disusun ke dalam rak. Apabila terdapat kelebihan pasokan, pasokan tersebut akan diletakkan di dalam gudang. Baik, berikut ini adalah contoh peta barang-barangnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan melalui forum diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.